Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad. Bab sulasi, bab perkara 33, makalah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Dan bermula makalah yang kedua itu diambil dari ucapan Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an. Apa kata beliau? Salasun la tudraku bisalasin. Ada 3 hal yang tidak bisa didapatkan dengan 3 hal. Salasun la tudraku bisalasin. Ada 3 hal yang tidak bisa didapatkan dengan 3 hal. Artinya salasu khisalin la tutlabu bisalasati asya'a. Ada 3 perkara yang tidak bisa didapatkan dengan 3 perkara yang lain. Apa itu maksudnya? Nih. Al-ghina bil muna. Al-ghina bil muna. Kekayaan dengan angan-angan. Ya. Jadi kekayaan itu, kata Abu Bakar, tidak bisa didapatkan dengan hanya mengangan-angankannya. Bagaimana cara membaca muna? Bi dhammil mimi. Dengan dhammah mim, muna. Apa artinya? Kalimatnya apa? Jama'u maniyatin. Nah, jadi muna itu ternyata kalimatnya jamak taksir dari mufradnya maniyah. Maniyah, muna. Apa artinya? Fala yahsulul ghina bil amaniyi bal bil qismati minallahi ta'ala. Fala yuhsalul ghina, maka tidak bisa dihasilkan, didapatkan akan kekayaan bil amani dengan harapan-harapan kosong. Bal bil qismati minallahi ta'ala, tetapi didapatkan kekayaan itu dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Abu Bakar, kekayaan tidak bisa didapatkan dengan hanya berangan-angan, berharap saja tanpa ada usaha. Nah, tetapi kekayaan itu hanya bisa didapat dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Otomatis pembagian dari Allah itu punya aturan hukumnya, ada sunnatullah yang berlaku di bumi. Artinya kita harus kasab usaha, dengan usaha sambil berusaha berdoa, insyaallah akan dapatlah apa yang diharapkan. Jadi tidak cukup dengan hanya angan-angan kosong tanpa ada usaha sama sekali. Wasyababu bil khidabi, dan wasyababu kemudaan bil khidabi dengan cara disemir. Nah, ini kata Abu Bakar lagi, perkara yang kedua yang tidak bisa didapat dengan 3 perkara yang lain, yaitu untuk mengembalikan muda itu tidak bisa dengan khidab, cuma disemir rambutnya misalkan. Fala yahsulu syababu bi khidabi sya'ri bil hinna'i wa nahwih. Maka tidak akan berhasillah, tidak akan dapatlah oleh kemudaan dengan cara khidabi sya'ri, menyemir rambut, bil hinna dengan anai, wa nahwihi dan seumpamanya anai. Kita udah tua, rambut udah ubanan, kita cat lagi biar muda. Itu muda tetap tidak akan kembali. Cuma tampilannya bolehlah muda. Namun yang hakikatnya tidaklah muda. Nah, karena muda itu tidak bisa dikembalikan, seiring berjalannya waktu semuanya akan aus. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasihatu bil adawiyah. Nah, yang ketiga, sehat tidak bisa didapat dengan obat-obatan. Fala tahsulu sihhatu binafsil adawiyah bal bisyifaillahi ta'ala. Maka tidak akan didapatkan akan kesehatan dengan hanya semata-mata obat, bal tetapi dengan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada aturan. Artinya obat saja itu tidak bisa mengembalikan kesehatan. Sebenarnya obat itu tidak ada pengaruh apa-apa, melainkan dengan kesembuhan yang diberikan oleh Allah, walaupun harus melalui cara minum obat. Karena dalam agama Islam juga ada anjuran untuk berobat manakala kita sakit.
Wal maqalatus salisah, dan bermula makalah yang ketiga itu an Umar radhiyallahu an, diambil dari ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu. Apa kata beliau? Husnut tawaddudi ilan nasi nisful akli. Husnut tawaddud, bermula bagus berkasih sayang, ilan nasi kepada manusia, itu nisful akli, setengah akal. Husnut tawaddudi ail mahabbah. Tawaddud artinya mahabbah. Bagus mencintai. Bagus mencintai kepada manusia. Mencintai manusia itu nisful akli, setengah dari akal. Jadi orang yang bisa mencintai orang lain itu sebagai tanda orang itu punya akal. Bahkan separuh dari akal. Ya, karena kita makhluk sosial, nggak mungkin bisa hidup sendiri tanpa mengasihi orang lain. Apapun yang kita nikmati sekarang, apapun yang kita lakukan, kita tidak pernah lepas daripada jasa orang lain. Ilmu yang kita miliki, sekarang pasti kita berdiri di atas jasa orang lain. Kita sudah belajar kepada guru-guru sebelumnya, telah membaca banyak buku-buku, banyak kitab. Ya, kemudian makanan yang kita makan juga tidak lepas dari jasa orang lain. Ada yang membikinnya, memasaknya, menjualnya, dan seterusnya. Karena itu kita perlu mengasihi manusia secara umum. Karena itu mengasihi manusia merupakan setengah dari akal, kata Umar radhiyallahu. Kama rawa Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah, sebagaimana telah meriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tabrani dan Baihaqi, diambil dari Jabir bin Abdullah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, mudaratun nasi sadaqatun. Mudaratun nas sedekah. Mudarah dengan manusia itu sedekah. Apa arti mudarah? Ai mulatafatun nas bil qauli wal fi'li yusabu 'alaiha thawabus sadaqah. Artinya mulatafatun nas, berlembut-lembut dengan manusia. Kita lembut dengan manusia bil qauli, dengan perkataan, wal fi'li, dan perbuatan, itu yusabu, itu diberi pahala, alaiha, di atasnya, berlembut-lembut tadi, sawabus sadaqah, akan sebagai pahala sedekah. Ketika kita baik dengan orang lain, baik dengan perkataan, tidak menyakiti orang lain, perbuatan suka menolong, membantu orang lain, itu bernilai pahala sedekah. Ya, dalam Al-Quran misalkan qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang disertai oleh menyakiti. Kita memberi sedekah tapi menghina, itu jauh, ucapan lebih baik tanpa menyakiti orang lain itu jauh lebih baik dari sedekah yang menyakiti. Wa kana min mudaratihi sallallahu alaihi wasallam annahu la yazummu ta'aman wa la yanharu khadiman wa la yadribu imra'atan. Dan adalah sebahagian dari kelembutannya Nabi, mudarahnya Nabi. Wa kana min mudaratihi, dan adalah sebahagian dari kelembutannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu annahu, bahwa sungguhnya Nabi itu la yazummu ta'aman, tidak pernah mencela ya Nabi akan makanan apapun. Kalau ada makanan, kalau Nabi suka Nabi makan, Nabi enggak suka Nabi tinggalkan. Nabi enggak pernah mencela makanan. Wala yanharu khadiman, dan tidak pernah menghardik ya Nabi akan pelayan, pembantu. Wala yadribu imra'atan, tidak pernah memukul ya Nabi akan perempuan. Nah ini suami-suami yang mengklaim mengikuti sunnah Nabi, jangan pernah memukul istrinya. Wal mudaratu hiya tarkud dunya li ajlid din aksul mudahanah. Jadi mudarah kembali diartikan, mudarah itu yaitu tarkud dunia, meninggalkan dunia karena agama. Aksul mudahanah, sebalik dari mudahanah. Kalau mudahanah itu meninggalkan agama karena dunia. Mudahanah kemarin pernah ada ketika kita enggak berani amar ma'ruf nahi mungkar terhadap teman kita karena enggak enak. Nah, itu artinya kita mengutamakan enggak enak duniawi, meninggalkan agama, di mana agama menganjurkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang mudarah di sini meninggalkan dunia karena agama. Gimana ini maksudnya? Ya, meninggalkan dunia karena agama. Ya, dunia secara dunia manusia itu suka
suka ego, suka ucapan kasar, dan seterusnya. Ini kita harus meninggalkan keegoan kita itu, ananiah kita. Justru kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang lain, berkata baik kepada orang lain. Nah, karena itu anjuran agama. Nah, itulah arti mudarah. Kemudian lanjutan ucapan Sayyidina Umar, wa husnus su'ali nisful ilmi, dan bermula bagus bertanya. Husnus su'al, wa husnus su'ali, dan bermula bagus bertanya. Kepada siapa bertanya? Ailil ulama, bertanya bagi ulama, itu nisful ilmi, itu setengah dari pengetahuan. Nah, bagus bertanya itu dianggap masih separuh dari pengetahuan. Kenapa? Li'annal ilma yahsulu bihi, karena bahwa sungguhnya ilmu itu yuhsalu, didapatkan akan dirinya ilmu, bihi, dengannya bertanya. Seorang pengajar kadang tidak akan menjelaskan semua yang dia ketahui tanpa ada pertanyaan. Karena itu dengan bertanya keluarlah sesuatu yang ada dalam dirinya. Akan ada penjelasan-penjelasan tambahan. Karena itu bertanya, bagus dalam cara bertanya itu dianggap separuh dari ilmu itu sendiri. Karena dengan bertanya akan keluarlah banyak ilmu-ilmu. Wa husnut tadbiri nisful ma'isyah, dan bermula bagus mengatur. Nisful ma'isyah itu setengah dari kehidupan. Artinya apa arti tadbir? Ijra'ul umuri ala ilmil awaqib. Ijra'ul umuri, melakukan, merancang urusan-urusan. Ala ilmil awaqib, berdasarkan pengetahuan akibatnya. Ilmil awaqib, pengetahuan terhadap akibat dari sesuatu. Artinya begini, kita perlu merancang sesuatu. Sebelum melakukan sesuatu perlu ada planningnya. Jadi planning itu sendiri dianggap setengah dari pekerjaan itu. Pengen membangun satu rumah tentu ada rancangannya dulu. Ketika merancang, membikin semacam gambar-gambarnya, bahan apa yang diperlukan dan seterusnya. Jadi rancangan itu sendiri dianggap setengah dari kehidupan, setengah dari pembangunan itu sendiri. Karena bisa menghemat banyak waktu. Kalau langsung membuat sesuatu tanpa ada rancangan sebelumnya, maka pasti akan terjadi perlambatan, penghambatan, bingung. Ya, tapi kalau sudah ada sketsanya, sudah ada bentuknya terlebih dahulu, tinggal menjalankan. Ya, jadi itu bisa menghemat setengah dari kehidupan. Itu maksudnya bagus dalam mengatur itu setengah dari kehidupan. Apa itu kehidupan? Wahya maksabul insanil ladzi ya'ishu bisababih. Wahya maksabul insan, usaha manusia. Usaha alladzi, yang hidup ia, bisababihi, dengan sebabnya usaha. Jadi ketika pengen melakukan sesuatu memang harus ada pengaturannya. Jadi pengaturan itu maksudnya ijra'ul umur, mengetahui segala urusan berdasarkan ilmu sebab akibat. Kalau begini dilakukan efeknya akan begini, begini kita lakukan efeknya akan begini. Merancang terlebih dahulu, plan, kemudian baru mempraktekkannya. Kayaknya sih begitu. Wal maqalatur rabi'ah an Utsman radhiyallahu an, dan bermula maqalah yang keempat itu diambil dari ucapan Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Apa kata beliau? Man tarakad dunya ahabbahullahu ta'ala, barang siapa yang meninggalkan ia akan dunia, ahabbahullah, niscaya mencintai akannya oleh Allah Ta'ala. Orang yang meninggalkan dunia dicintai oleh Allah. Apa arti meninggalkan dunia di sini? Bi an aqalla syab'a, dengan bahwa mengurangi ia akan kekenyangan, kurangi kenyang. Wal akla, mengurangi ia akan makan. Wa abghadhas sanaa minan nas, dan membenci ia akan pujian dari manusia. Itu dunia. Kenyang dianggap dunia. Makan, banyak makan, dunia. Suka pujian juga dunia. Karena itu ini anjuran, siapa yang meninggalkan dunia, dia tidak suka kenyang, tidak suka banyak makan, benci pujian, itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena kenyang itu biasanya sumber masalah kesehatan. Banyak makan juga menjadi sumber masalah kesehatan. Suka pujian juga menjadi sumber masalah dalam hidup. Ketika kita suka pujian, kita akan jadi orang munafik, suka menampilkan yang baik-baik, menutupi yang jelek-jelek. Kita jadi berwajah dua, tidak hidup apa adanya, selalu tampil
pengen tampil terbaik biar orang memuji kita. Padahal hakikatnya kita belum tentu bisa memperbaiki batin kita sebagaimana yang kelihatan. Jadi barang siapa yang meninggalkan dunia maka dicintai oleh Allah, li'annahu taraka riya'a wat tafakhur. Karena dianya orang itu telah meninggalkan ia akan riya dan tafakhur, bermegah-megah. Ya, meninggalkan dunia artinya meninggalkan riya, meninggalkan bermegah-megah, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man taraka dzunuba ahabbahul malaikah. Dan barang siapa yang meninggalkan ia akan dosa-dosa, niscaya mencintai akannya oleh malaikat. Kalau kita meninggalkan dosa, tidak melakukan banyak dosa, dicintai oleh malaikat. Kenapa? Nah, alasannya di sini begini, li'annahu la yata'amul katabatal ladzina yaktubuna sayyi'at. Li'annahu, karena orang yang meninggalkan dosa itu la yut'ibul katabah, tidak membuat capek ia akan penulis, katabah malaikat penulis. Li'annahu la yut'ibul katabah, karena dianya itu tidak membuat capek ia akan malaikat penulis. Yaktubun, yang menulis oleh mereka itu akan sayyi'at, keburukan-keburukan. Kenapa kalau kita nggak melakukan dosa malaikat senang? Karena malaikat jadi nggak capek nulis kesalahan-kesalahan kita. Ya, ternyata malaikat juga capek nulis kesalahan manusia. Kalau kita meninggalkan dosa bukan hanya disukai oleh malaikat, Allah juga sangat menyukai. Innallah yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Wa man hasamat tama'a 'anil muslimin ahabbahul muslimin. Man hasamat tama', barang siapa yang memutuskan ia akan tama', akan rakus 'anil muslimin, dari orang muslim, ai qata'ahu anhum. Arti hasama qata'a, memutuskan ia akan tama', rakus, anhum, dari mereka orang muslim, ahabbahul muslimun, mencintai akannya oleh orang muslimun. Itu pasti. Kalau kita tidak tama' terhadap orang lain di sini maksudnya muslim, kita tidak tamak, tidak rakus terhadap apa yang dimiliki oleh orang muslim yang lain, mereka pasti akan mencintai kita. Kenapa? Li'annahu la yuqdiru qulubahum. Karena bahwa sungguhnya seseorang yang tidak tamak itu la yuqdiru, tidak mengeruhkan ia qulubahum, akan hati-hati mereka. Nah, kita tidak merusak pikiran orang lain. Ketika kita tamak, iri, segala macam itu membuat hati orang lain pikirannya terganggu. Ketika kita tidak tamak, tidak mengharapkan, tidak ada upaya untuk mengganggu orang lain, maka orang lain otomatis akan senang kepada kita. Terima kasih sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.